arahan dari hakim berdasarkan tadi apa yang diputuskan hakim akan dilanjutkan jam 2 ya Mas Roy ya. Jam 2 mungkin saya tidak bisa menguraikan secara detail apa yang tadi disampaikan karena tentu itu nanti baru kami sampaikan dalam replik kami. Intinya adalah kami melihat bahwa apa yang diladilkan oleh pemohon tadi dan terutama oleh Polda Metro Jaya itu sebenarnya adalah untuk mendukung keterangan atau untuk mendukung penetapan tersangka mereka gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang biasa di dalam satu penalaran argumentasi hukum ya, atau juga itu versi daripada Polda Metro Jaya, tetapi nanti kami tanggapi dalam replik ya Mas Roy ya. Sehingga persidangan pra peradilan ini tentu akan berimbang ya, akan berimbang karena bagaimanapun juga hakim dalam membuat putusan akan melihat pada fakta persidangan dan besok baru dimulai dengan proses atau tahapan pembuktian. Sehingga kami menilai bahwa ya sudah, kami tetap menghargai apa yang disampaikan oleh pemohon dan turut termohon, tetapi secara materi perlawanan dalam pra peradilan ini akan kami jawab dalam materi replik. Seperti itu. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Yasena. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sidang ini adalah prapid yang hari kedua ya. Dari hari pertama itu hari Jumat, di mana hari kedua ini terkait dengan masalah jawaban dari termohon yaitu Polda Metro Jaya untuk menjawab permohonan prapid yang kami sampaikan pada hari Jumat kemarin. Nah, tadi sudah dibacakan semuanya terkait dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE ini. Di dalamnya ini memang ada sesuatu yang sebetulnya mudah dibaca gitu loh. Ini ada di sini yang berbunyi itu menambah, mengurangi, merusak, ya kan, menyembunyikan, mengapakan lagi gitu kan. Nah, di sini dokumen digital, informasi elektronik atau dokumen elektronik. Nah, sekarang masalahnya di mana? Yang dipermasalahkan kan ijazah analog. Nah, kenapa larinya ke Undang-Undang ITE digital? Di mana digitalnya? Oke, katakanlah katanya dirusak. Ada satu dokumen digital yang sama klien kami Bapak KRMT Rosuryo Noto di Projo, katanya dipotong gambarnya, fotonya dirusak. Yang rusak apanya? Orang beliau tidak pernah ngambil dokumen analognya yang pemilik dokumen itu sendiri gitu loh. Kalau ada, ya kan? Nah, ini yang jadi permasalahan. Nah, sekarang pasal 32 ayat 1 makanya bunyinya kok ada penyelundupan pasal, ya kan? Yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, ya. Jadi di sini tidak ada penselancaran misalkan mengenai itu, nggak ada, ya. Kaitan dengan 32 ayat 1 ini merusak dokumen, menyembunyikan, menghancurkan. Ya mungkin kalau ada lagi pasalnya mengapakan gitu kan, nggak ada dilakukan ini, ya. Ini inti permasalahannya. Nah, kedua terkait dengan masalah tadi diserahkan bahwa ini sudah masuk ke ranah perkara pokok perkara persidangan, belum masuk pokok perkara persidangan, ya. Yang ketiga tadi disampaikan bahwa ini masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP. Sebetulnya kita bukan masuk ke situ, ya. 361 huruf angka huruf D, ya, huruf D itu kalau pra peradilan sedang berjalan maka perkara pokok tidak dapat diperiksa. Statusnya udah masuk ke status terdakwa, beliau udah masuk status terdakwa, bukan ke huruf A, ya. Ini saya luruskan aja, tapi nggak apa-apa lah. Itu hak menjawab, boleh-boleh aja, ya, boleh-boleh aja. Silakan aja. Ini yang sangat penting. Dan satu lagi, ada penangkapan. Ya, penangkapan itu tanggal 19 Juni dan penyerahan tersangka ini kepada kejaksaan itu tanggal berapa? Hari Senin, 3 hari. Jadi 19 tambah 3 berapa tuh? Nah, 22, bukan 19. Nah, ini apakah disengaja atau memang memberikan satu celah bagi kami? Terima kasih yang menyampaikan tadi, ya. Sukses selalu. Mari kita junjung kebenaran ini setinggi-tingginya. Jangan sampai kebenaran itu tenggelam di atas segalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Roy. Ya, selanjutnya Bu Ayah dulu. Saya nanti setelah Mas Ramliana dan Pak Yasena meninggalkan tempat karena akan ada sidang lain yaitu CLS yang juga diajukan oleh para purnawirawan. Ya gitu. Jadi jangan nanti ada yang nulis Yasena bosan mendengarkan keterangan para kuasa hukum. Kan kadang-kadang ada gitu, ya. Ada yang meninggalkan tempat terus ditulis yang lain. Oke, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah sangat jelas, gamblang, terukur
keterangan-keterangan dari rekan kita Gofur dan Pak Yasena. Jadi prinsipnya hari ini kita tinggal menunggu saja bahwa jawaban atau replik kita ya, sebentar lagi akan kita serahkan dan disaksikan nanti pada akhirnya dan didengar keterangannya, kita lihat dan kita uji semuanya di dalam ruang persidangan. Siap. Saya pikir begitu Oke, ya Pak. Ya? terima kasih Bu Ayat. Bang Erhan. Mas Refli. Apa yang mau diomongkan? Nah, ya tadi ya. Ya, kawan-kawan semua, tadi saya tidak mengikuti sidang karena Apa? saya ke Kejaksaan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengambil berkas, berkoordinasi dan ambil berkas, dan kita sepertinya harus mengecek kembali apakah berkas yang diberikan itu lengkap atau tidak. Karena berkas yang diberikan itu baru sebatas berita acara BAP. BAP-nya. Padahal harusnya ya berkas perkara itu lengkap. Termasuk laporan polisi Jokowi dan lain sebagainya harusnya diberikan kepada kita karena itu menjadi hal yang penting bagi kita untuk melakukan pembelaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan lihat, kita daftar apakah jumlah saksi dan ahli yang diserahkan kepada kita, yang sudah diperiksa BAP itu sama persis dengan apa yang disebutkan di dalam jawaban termohon jumlahnya. Nah, itu nanti kita cek ya, karena saya udah baca tuh. Tetapi komentar saya singkat saja. Kalau saksi ratusan, ahli puluhan, 26 tadi ya dia sebutkan, kemudian saksi ada lebih dari 100, maka pertanyaan kita adalah kualitas kesaksian dan keterangan ahlinya seperti apa? Apakah itu memenuhi kualifikasi untuk digunakannya pasal 32 ayat 1? Jangan lupa pasal 32 ayat 1 itu adalah tindakan-tindakan yang spesifik yang dilakukan oleh Mas Roy. Lalu kemudian dokumen milik Jokowi, so-called seperti itu, menjadi rusak atau hilang. Nah, apakah Mas Roy melakukan hal seperti itu? Kita tentu tidak masuk pokok perkaranya, tetapi adakah saksi atau ahli yang bisa menerangkan bahwa Mas Roy bisa melakukan itu, perkara kemudian keterangan ahlinya benar atau tidak, kita tidak persoalkan. Tapi apakah ada yang menerangkan itu? Adakah saksi yang menerangkan bahwa Mas Roy melakukan tindakan-tindakan sehingga kualifikasi pasal 32 ayat 1 itu terpenuhi? Jangan lupa, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, Undang-Undang 11 2008 dan belum pernah dilakukan perubahan, itu memberikan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dan itu tidak sedikit, bayangkan. Kasus pencemaran nama baik dan fitnah yang semuanya defamation law ini yang semua ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, tiba-tiba muncul pasal 8 tahun dan 12 tahun penjara. Nah, ini yang nggak masuk akalnya. Karena kalau cuma dikenakan pasal fitnah itu cuma 3 tahun ancamannya, dan pencemaran nama baik cuma 9 bulan. Tidak ada kemudian konsekuensi bisa ditahan. Tetapi kan kita struggling, kita berjuang, kita fight agar Mas Roy dan Dr. Tifa tidak ditahan sejak tanggal 13 November 2025 sampai kemudian tanggal 22 Juni kemarin. Padahal kalau pasal 32 dan ayat 1 dan 35 tidak dikenakan, maka sesungguhnya kita aman. Kita tinggal memikirkan perkara pencemaran nama baik dan perkara fitnahnya. Nah, kalau pasal ini rontok, kita akan jauh lebih ringan. Tetapi kalau kita rontokkan semua di pra-peradilan, maka kemudian case close. Tetapi jangan salah ya, sekali lagi, ini adalah strategi yang selalu harus dihormati ya dari tim Tokham. Kalau yang lain, ya jangan nyerang-nyerang lah ya kan. Sesama biskota dilarang saling mendahului, kan begitu. Apalagi yang diserang cuma Refli Harun doang. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi sudah kita dengar masing-masing dari kuasa hukum saya ya yang tergabung dalam Tokham, dan penegasan sekali lagi yang saya sampaikan tadi pagi, ini adalah kuasa hukum yang resmi mendampingi saya mulai dari pra-peradilan sampai dengan nanti di ujung akhirnya. Dan teman-teman bisa lihat tadi penjelasan dari Hakim Tunggal ya, Pak I Putu Darpana ya gitu, Pak Darpawan maaf, bahwa kita ditunggu untuk nanti menyampaikan replik itu adalah pada jam 2 siang. Makanya hanya tim kuasa hukum yang benar-benar terpercaya, solid dan akurat yang bisa melakukan itu. Dan itu adalah tim yang selama ini mendampingi saya. Ya, itulah makanya kenapa penegasan saya tadi pagi itu penting. Tim yang mendampingi plus. Tim yang mendampingi plus ya gitu. Plus beberapa yang kami tetap terbuka untuk yang lain. Dan tambahan dari Mas Refli tadi penting banget ya gitu. Sesama biskota dilarang saling mendahului ya gitu. Apalagi sesama lawyer yang terikat dengan undang-undang advokat ya. Apalagi menyerang kliennya sendiri. Itu fatal ya akibatnya. Sehingga
penegasan saya tadi pagi cukup penting. Surat yang saya tanda tangan pada tanggal 11 Juli adalah merupakan hal yang sangat krusial. Kenapa sekali lagi ini penting? Ya ini sebagai penutup saja, sekaligus juga supaya tidak terlalu tegang. Ya kenapa kami memilih ya tim ini? Karena di sini ada Mas Refli Harun. Ya. Kenapa Refli Harun? Reflik Harun. Ya, gitu. Nanti kita akan menjawab dengan replik. Replik itu adalah replik Harun. Gitu ya. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaosnya nanti sore. Kaosnya ada tapi nanti sore. Oke. Makasih. Kita mau buru-buru bikin soalnya ya. Oke, yuk, makasih. Terima kasih, Ibu. Yuk. Oh iya, Pak.